Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mobil desa teman-teman. Hari ini kita mau nge-review Daihatsu Espas. Ini juga salah satu kemarin ada yang request ke kita, Mas mbok sekali-kali nge-review mobil yang murah, misalnya kayak Espas dan lain sebagainya. Nah kebetulan ini kita dapat. Monggo yang kemarin nyari bisa disimak videonya seperti apa, kondisi mobilnya seperti apa. Nanti akan kita sampaikan semua di dalam video. Ini kita jelaskan dulu. Ini Zebra Espas tipenya yang 1,6, yang tipe tertinggi di tahun itu. Ini tahunnya tahun 96. Warnanya coklat muda metalik. Platnya AB. Pajaknya hidup panjang sampai bulan 11. Untuk plat 5 tahunannya sampai 2026. Mobil ini saya kategorikan bodinya masih ngaleng teman-teman, masih breng, dan bahkan menurut saya beberapa catnya itu masih ada orinya. Jadi bisa saya katakan mobil ini catnya original sped. Dan insya Allah mobil ini tidak ada bekas laka berat depan maupun belakang, samping kanan kiri, insya Allah tidak ada. Untuk harganya ini kita buka murah aja, tapi nanti juga negonya nego tipis teman-teman. Ini kita buka di 29.500.000. Negonya ibaratnya nego bensin aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Monggo nanti yang berminat bisa simak videonya. Kondisinya seperti apa, kira-kira yakin sama mobilnya, senang sama mobilnya, langsung datang ke lokasi. Tapi kalau teman-teman nanti tanya PR lebih detail atau mungkin yang belum ada di video, yang belum saya sampaikan, mungkin ada yang kelewatan, ya maklum, namanya mobil sudah hampir 30 tahun tuh, harganya pun juga harga murah, ibaratnya harga sepeda motor ya teman-teman ya. Jadi kalau ada PR-PR minor wajar. Kita mulai dari bagian kaca-kacanya dulu. Untuk karet-karetnya seperti ini. Nih, karetnya masih baik dan kacanya ini utuh. Nah ini akan kita lihatkan juga teman-teman. Nih, bagian pintu sini ada lecet sedikit, tapi ini langsung kelihatan platnya. Saya nggak ngerti apakah ini bodinya ini masih original atau enggak, soalnya ini langsung plat. Nah kelihatan ya, jadi langsung plat teman-teman. Jadi baratnya ini juga tipis. Terus kita lanjut ke bagian nut sini, antara muka sama pintu depan. Nutnya juga masih rapi. Untuk bodinya nih suaranya teman-teman. Ini ada juga lecet, langsung kelihatan platnya, berarti langsung plat. Nih, bodinya juga ngaleng. Ini ada bodi yang tipis-tipis seperti ini, langsung juga platnya. Nah monggo disimak. Terus untuk karet-karetnya seperti ini, karet-karet kacanya. Nih, bahkan di sini ada stiker tanda lunas uji tipe tahun 96. Berarti ini stiker dari aslinya ya, tahun 96. Berarti menandakan kaca ini juga masih aslinya. Untuk wiper-wipernya masih lengkap kanan dan kiri. Untuk lampu-lampunya, oh iya tadi yang sisi kanan belum kita sampaikan. Untuk lampu sen sisi kanannya seperti ini teman-teman, utuh. Lampu utamanya seperti ini, walaupun ini juga sedikit menguning. Bagian sini ini juga utuh, sedikit menguning ya teman-teman ya. Terus bagian sini juga ini sennya utuh. Dari tampilan muka persisnya seperti ini untuk mobilnya. Harga di bawah 30 juta juga tidak malu-maluin kalau buat jalan-jalan keluarga. Muatannya banyak, bensinnya Espas itu menurut saya juga kategori ngirit. Terus tenaganya roso, sekeluarga bisa keangkut semua. Nah, monggo yang berminat bisa japri ke kita di 085643233733. Tampilan sampingnya seperti ini, samping kirinya. Nih, dari depan sampai ke belakang, kaca-kacanya utuh, tidak ada yang pecah. Oke, kita lihatkan lagi lebih detail. Untuk nut-nut pintunya seperti ini, sama seperti sisi kanan, ini juga masih rapi. Bodinya, nih, suaranya masih ngaleng teman-teman. Bagian sini, nih, pintunya juga ngaleng. Kita lihatkan untuk bagian
lipet-lipetannya sini nih seperti ini. Sampai ke belakang sini. Terus untuk bagian door trim pintu depan kirinya seperti ini teman-teman, masih original. Dan stiker-stiker pabrik ini juga masih ada. Untuk dashboardnya dari sisi kirinya seperti ini, masih kategori utuh teman-teman. Ini kisi-kisi AC nggak bolong, itu juga iya. Untuk lacinya juga masih normal. Biasanya mobil kalau udah tua ini kadang-kadang udah pecah, udah hilang. Terus kisi-kisi ini juga udah nggak rapi, kadang-kadang ada yang bolong. Nah ini walaupun ini mobil tua dan harganya juga menurut saya juga harga murah, tapi masih kategori utuh, masih rapi. Untuk joknya ini juga masih original, bisa dilihat seperti ini. Nah, bagian sana nanti kita dekatkan dari sana. Terus untuk karpet-karpetnya ini juga masih kategori utuh teman-teman, nih bisa dilihat. Nah, terus kita lihatkan juga untuk bagian mesinnya. Nah, untuk bagian mesinnya seperti ini dari sisi kirinya. Nih untuk bagian sininya. Terus sasis-sasisnya sini. Ada AC-nya ya teman-teman ya. Yuk kita tutup, lanjut ke bagian belakang. Nih karpet-karpetnya ini aja juga masih utuh. Kadang-kadang kalau mobil tua itu karpet depan udah nggak ada. Nah, ini masih ada. Terus untuk bagian kolong-kolong depannya seperti ini. Nih masih kategori bagus ya. Nih. Nah, untuk bannya juga masih tebal. Cuman ini bannya udah tua teman-teman. Ini pakai produknya Bridgestone RD601, itu ban lama. Nah ini tahun rakitannya tahun 2004. Tapi kondisi bannya ini masih tebal. Nah seperti itu ya, sudah kita sampaikan. Oh iya, di bagian sini nih ada minus dan umum ya. Ada keropos sedikit di sini. Seperti ini sudah kita sampaikan. Tapi kalau ini menurut saya ini wajar, karena ini mobil yang sudah berumur juga. Tapi bagian sana-sananya utuh nih, bisa dilihat sekalian nih. Nah utuh kan, bisa dilihat lagi, kita lihatkan. Nah utuh, hanya mungkin kecil aja tadi di sini. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk bagian sininya, untuk nat-nat pintu belakang sama pintu depannya ini masih rapi. Terus untuk bodinya teman-teman, nih masih ngaleng loh teman-teman, berarti minim dempul. Nah ini juga masih ngaleng teman-teman. Untuk kolong-kolongannya belakang kita lihatkan juga. Nah ini sasisnya aja ini masih utuh, masih bagus. Untuk ban belakang kondisinya juga masih cukupan, tapi ini bannya juga sudah ban tua tahun rakitan 2007. Tapi kalau untuk kondisinya masih tebel ini. Cuman kalau ban tua itu yang penting tidak jalan di tol teman-teman. Kalau di tol dipacu lari 80-100 bahaya. Tapi kalau dipakai harian yang jalan umum, ibaratnya kan larinya nggak kenceng, paling lari 40-60 pelan lagi, ya itu cenderung aman. Pengalaman kita ya teman-teman ya. Terus kita lihatkan untuk bagian interiornya, bagian belakangnya, joknya ini juga masih original dan modelnya ini Captain Seat, mewah di zamannya. Nih bagian sini, jok sisi kanan. Untuk door trimnya itu masih ori. Untuk bagian door trim sini nanti kita lihatkan dari sana, karena ini nggak kelihatan ya. Seperti ini. Yuk kita masuk, kita lihatkan juga untuk bagian belakangnya. Untuk bagian jok belakangnya seperti ini. Nih, door trimnya original dan juga masih utuh. Joknya juga masih utuh, nggak sobek-sobek.
bagian door trim belakang ini juga masih utuh. Untuk plafon-plafonnya bisa dilihat teman-teman. Plafon tuh atas ini ya. Nah, masih utuh. Kita lihatkan juga untuk plafon bagian sini. Nah, bagian sini plafonnya juga masih utuh. Dan mobil ini sudah ada double blowernya, gitu ya. Cuman kita sampaikan untuk AC ini ada nyala, cuman tidak dingin teman-teman. Itu kita belum tahu, belum kita cekkan. Nah seperti itu. Nanti kalau teman-teman deal ini misalnya mau diperbaiki, kita antar ke bengkel langganan saya, tidak apa-apa, monggo. Terus ini sudah kita sampaikan semua. Terus untuk jok-joknya dari sisi depannya, dari sisi belakang bagian depannya seperti ini. Jok masih utuh. Oke teman-teman, kita tutup bagian sini. Bagian sisi kirinya sudah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi belakangnya. Untuk sisi belakangnya seperti ini. Dari belakang persis, Daihatsu Yebra Espace 1600 cc. Nah dari tampilan belakang juga masih apik. Kita lihatkan untuk bodinya. Nih bodinya, suaranya ngaleng teman-teman. Wah, jadi kalau bodinya itu mulus, tapi mulus dempul, bodinya tebel, itu menurut saya nggak keren teman-teman, karena mulusnya mulus dempul. Tapi kalau ini nih masih ngaleng, ibaratnya tanpa dempul. Nah seperti itu ya. Untuk lampu-lampu bagian sininya ini masih utuh, nggak pecah. Untuk bagian lampu bagian sisi kanannya juga masih utuh, nggak pecah. Emblem-emblem Espace ini masih ada ya, bagian sini juga masih ada. Terus kita lanjut ke bagian sisi kanannya persis dari mobil ini. Dari kanannya persis seperti ini teman-teman. Kaca-kaca semuanya utuh dari depan sampai ke belakang. Yuk kita lihatkan juga secara detail. Kita lihatkan untuk sasisnya dulu belakang. Nih sasisnya. Untuk ban bagian belakangnya ini juga masih tebel seperti ini. Terus untuk bagian bodinya nih suaranya masih, untuk ukuran mobil di bawah 30 juta istimewa teman-teman. Nih masih apik. Nih untuk natnya pintu seperti ini. Terus bagian sini, nah seperti ini. Ini untuk PR-nya, kalau kita buka dari luar nggak bisa, kita bukanya dari dalam teman-teman. Nah seperti ini. Jadi mungkin ini ada yang lepas ya, kunci ini sebenarnya hal yang mudah, tapi nggak apa-apa kita sampaikan biar teman-teman semua yang mengikuti udah ada gambaran tentang mobil ini ya. Untuk bagian lipetan dalamnya seperti ini. Nih cover-cover plastik ini aja juga masih utuh. Bagian sininya. Terus untuk bagian door trim sisi kanannya, kiri, sorry, itu juga masih original. Joknya ini juga masih baik, masih kenceng. Cuman memang ini ada sedikit yang sudah menipis, ada sedikit robek di sini ya. Terus ini karpet-karpet dasarnya. Nah ini juga masih utuh teman-teman. Nih masih utuh. Kita lihatkan sampai ke sini-sini. Nah, oke ya, semua sudah kita sampaikan. Terus kita lanjut ke bagian sisi depannya. Untuk door trim depan ini juga masih original. Stiker-stiker ini masih asli. Dan di sini ada jadwal penggantian timing bell. Besok ganti di kilometer 65.000. Seperti itu ada jadwalnya. Jadi kalau untuk kilometer sekarang ini 46.000. 46.000, jadi masih 20.000 lagi untuk ganti timing bellnya. Kita kalau acuan ini ya, tapi kemungkinan ini bener nih. Biasanya ganti timing bell kan sekitar 50.000 kilo. Untuk bagian jok depannya seperti ini teman-teman.
nih. Terus untuk bagian pedal kopling gas remnya seperti ini. Dan ini karpetnya juga masih utuh. Nih, utuh teman-teman. Kita bukakan untuk mesinnya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Ruang bagian mesinnya. Nih. Kita tutup lagi. Ini ada yang nyantol nih. Nah, oke, kita lanjut ke nge-review nyalain mesinnya. Untuk dashboardnya seperti ini ya teman-teman ya. Dashboard juga masih baik. Yuk kita nyalakan. Nah, untuk indikator di dashboard ini semua normal. Untuk suhu insya Allah ini normal. Kecepatan jalan, RPM jalan, untuk BBM juga jalan. Nah, tadi sudah kita sampaikan untuk AC-nya ini intinya perlu perbaikan, perlu perawatan seperti itu ya. Tapi untuk secara AC-nya sudah ada, head unitnya udah ada, terus di sini barcode-nya juga sudah ada. Pastilah kalau mobil seperti ini barcode pasti ada, masa mau diisi pertamax ya teman-teman ya. Nah, kita sampaikan juga ada PR tambahan lagi. Untuk kaca spionnya ini ada sedikit, bukan sedikit ya, ada retak nih. Nih, kelihatan ya. Nah, tapi itu hal minor. Sama ini, sun visornya baik sisi kiri dan sisi kanan tidak ada. Untuk lampunya nyala loh teman-teman. Nih, untuk lampu kabinnya aja juga masih nyala. Semua sudah kita sampaikan di dalam video. Mudah-mudahan teman-teman ada yang berminat. Kemarin yang request, Mas, mbok sekali-kali nge-review mobil yang di bawah 20 juta, 30 juta. Nah, ini sudah kita sampaikan. Kategori, oh ya, untuk bagian bodi depan tadi belum, bodi kanan belum kita lihat kan ya. Nih, masih ngaleng. Nah, masih ngaleng. Nah, untuk ukurannya itu berarti mobil ini muter baik dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri masih kaleng teman-teman. Lantai juga kategori utuh. Tadi ada keropos kecil lah ibaratnya, anggap aja keroposnya 5% dari total sebuah mobil kan masih wajar sekali. Pajak hidup, surat lengkap, platnya AB, interiornya ori. Untuk harga kita buka di 29.500.000. Negonya memang nego lembut. Jadi kalau teman-teman datang ke sini anggap aja ini negonya buat nego bensin aja. Gitu ya. Monggo yang berminat bisa WA ke kita di 085643233733. Lokasi kita ada di Klaten, Jawa Tengah. Kalau teman-teman membutuhkan, Mas bisa dikirim nggak? Bisa, mau kemana aja kita kirim, oke. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.